Kok pestanya jawab sampeyan wangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim kang khususipun Rais Suriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Sukodono, segenap jajaran ketua Tanfidiyah beserta jajaran yang hadir pada siang hari ini, yang kami banggakan sahabat Ketua Lazisnu MWJNU Sukodono Mas Win beserta sahabat-sahabat dari pengurus cabang Lazisnu PJNU Sidoarjo, yang kami banggakan sahabat Bapak pengurus Lazisnu PRNU se-Kecamatan Sukodono beserta panjenengan-panjenengan perwakilan dari Takmir Masjid se-Kecamatan Sukodono. Syukur alhamdulillah, kesempatan siang hari ini kami mewakili sahabat-sahabat dari Lazisnu PJNU Sidoarjo hadir dalam rangka Madrasah Amil, paket hemat ngoten ya. Okay. Bisa difahami karena memang kalau idealnya Madrasah Amil niku ada beberapa materi. Jadi nek dilaksanakan temenan nggih setunggal dinten sehari penuh karena ada materi fikih zakat tiambe yang khusus biasanipun fikih zakat itu diampu oleh beliau Khatib Rais Surya PJNU Sidoarjo, Gus Sihabuddin putranipun Yai Soleh Qasim. Di beberapa MDA beliau yang mengasuh. Kenapa? Karena fikih zakat ini penting. Fikih zakat sekaligus yang sejalan atau searah dengan langkah gerak Lazisnu. Karena banyak hal yang nek nuruti kaul niku kata kaul ya. Jadi akhirnya LBM itu memutuskan satu produk hukum. Kebetulan beliau juga LBM PWNU Jawa Timur, yang produk hukum itu dilaksanakan oleh PW Lazisnu PWNU Jawa Timur beserta struktur di bawahnya. Kenapa seperti itu? Kadang-kadang ngaten di forum MDA mantun materi tata kelola ditoto, mari ngono fikih zakatnya bukan orang yang dalam LBM NU. Jadi mari ditoto diure-ure. Bahasanya seperti itu. Jadi itu kenapa idealnya memang MDA itu ada fikih zakat yang disampaikan yang tidak banyak, termasuk diantaranya beliau adalah Gus Sihab. Yang kedua ada materi sejarah dan tata kelola. Niki biasai bagiane Lazisnu PJNU. Kemudian ada materi pelaporan, administrasi dan pelaporan. Menika bagiane divisi administrasi pelaporan kalian bendahara. Terus ada lagi satu materi support untuk melengkapi biasanipun dibantu kali pihak Basnas. Karena ini paket hemat dan menurut rundown acaranya 1 jam, terus 1 jam kita diskusi. Nah, semerap sama tanah, enggak Mas Win? Nggih wis pokoke ya sampai tuhur lah Mas. Sampai jam 12. Nggih. Jadi awal kula suwun yang hasil Baksul Masail Rumiyin. Jadi yang materi ini karena yang hadir pada kesempatan siang hari ini adalah sebagian dari pengurus Lazisnu, sebagian dari panjenenganipun perwakilan dari Takmir Masjid. Jadi kami perlu sampaikan mengenai amil yang katanya tadi Mas Win, nek amil yang mesti syar'i, amil syar'i bahasanya. Kita bahas tentang legalitas amil zakat. Sebelum saya masuk ke sini, mungkin bagi yang
Bapak-bapak takmir, kenapa kok harus Lazisnu? Lazisnu itu lembaga amil zakat, infak dan sedekah Nahdlatul Ulama. Yang sering salah niku nek nulisnya Laziznu. Jadi ini gak sedekah tapi zodaqah. Salah tapi sering. Nggih. Koyokane tambah bener Laziznu koyokane. Jadi Laziznu, lembaga amil zakat, infak dan sedekah. Dari semua huruf yang ada di kata Laziznu ini, saya ambil yang pertama L dan yang dua terakhir NO. Lembaga Nahdlatul Ulama. Yang harus kita pahami bagi panjenengan yang sudah aktif di Laziznu, Laziznu ini adalah salah satu lembaga dalam struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama di masing-masing tingkatan. Jadi tidak bisa kita ngomong Laziznu terus kita lepas dari NO-nya, tidak bisa. Karena ini kejadian ada beberapa di tempat itu gak sinkron antara NO sama Laziznunya. Perlu dibangun kesepahaman memang. Secara struktur kita tahu NO menikah dari atas, ada PBNO di tingkat pusat, PWNO di tingkat wilayah, PCNO di tingkat cabang, kalau di luar negeri PCINO, ada MWCNO di tingkat kecamatan, ada PRNO di tingkat ranting. Maka Laziznu sebagai lembaga di NO itu mengikuti struktur itu. Mengenai penyebutannya ada sedikit perubahan. Menawi riyen nyebute PW Laziznu. Kalau saya sering keliru ya, PC Laziznu. Saat ini penyebutannya Laziznu PWNO, Laziznu PCNO, Laziznu MWCNO, sama Laziznu PRNO. Itu penyebutannya. Ini karena kita melihat L sama NO, lembaga Nahdlatul Ulama. Jadi kita ini di bawah struktur lembaga Nahdlatul Ulama. Nek teng NO niku kan enten berapa perangkat nggih ya? Enten lembaga, enten banom, enten badan khusus sak mangke. Nek lembaga termasuk Laziznu, LBNU, LKNU itu lembaga. Labkesdam yang tadi Cak Kaji Tholib tadi itu lembaga. Bedanya kalau lembaga itu penunjukan mandatori, jadi mboten dipilih. Jadi ketua MWC, ketua ranting nunjuk langsung lembaga masing-masing. Nek Laziznu nunjuk sapa? Tapi kalau banom pilihan. Kalau badan khusus itu hampir sama dengan lembaga, tapi biasanya tidak setiap ini ada. Jadi badan khusus itu kados Aswaja Center, kados Badan Kemaritiman. Itu badan khusus yang tidak harus di setiap kepengurusan ada. Oke. Laziznu kalau menurut struktur ini mempunyai tugas menghimpun zakat dan sedekah serta mentasarufkannya kepada mustahik. Baru kita masuk kepada sini. Yang di awal. Jenengan buka dari yang awal di atas itu Mas, digeser atas. Okay. Yang pertama, kesejarahan Laziznu itu diawali dari sebenarnya nek riyen masih banyak sekarang itu dari pihak masjid, takmir, biyen iki gak ngene-ngene. Saiki kok lapo adik ngene-ngene. Kan ngoten. Sebelum tahun 2011, undang-undang zakat itu di negara kita undang-undang nomor 38 tahun 1999. Di undang-undang zakat yang nomor 38 ini, posisi antara pemerintah dengan masyarakat penyelenggara zakat itu tidak diatur secara rinci, jadi terkesan seimbang. Jadi masyarakat diberikan keleluasaan, pokoknya diawasi. Nek riyen-riyen niku eling kula nek zakat niku pokoknya nek pas wayahe kate dum-duman wakmu diteko untuk akad baru kemudian dibagikan. Itu sudah sah. Tapi kemudian ketika pemerintah menetapkan undang-undang nomor 11, nomor 23 tahun 2011, di undang-undang itu jelas bahwa pelaksana zakat itu Basnas dan Las.
Kalau Basnas itu dibentuk pemerintah, di undang-undang itu rinci Basnas itu sopo, duwe itu kondi, opo carane. Dan untuk mendukung maka dibentuk yang namanya LAS, Lembaga Amil Zakat. Sejak peraturan itu maka mulai umek. Akhirnya di tahun 2014, tepatnya di Bahsul Masail PWNU Jawa Timur, di Pondok Pesantren Termas Pacitan, 9-10 November 2014, itu mulai dibahas tentang amil syar'i yang sesuai dengan fikih, sesuai dengan pemerintah, dan sesuai dengan Nahdlatul Ulama. Karena nek ngomong Lazisnu, akhirnya kita harus ada beberapa perspektif. Perspektif pertama, Lazisnu sebagai lembaga. Perspektif kedua, Lazisnu sebagai amil zakat, yang lembaga amil zakat. Nek ngomong amil zakat, maka kita harus melihat dari perspektif fikih, sudut pandang fikih, sama sudut pandang hukum negara. Ketika hukum negara ada pembaharuan, maka kita harus mencari titik temu antara fikih dan hukum negara. Itu yang dibahas oleh lembaga Bahsul Masail. Itu kenapa 2014 ke atas mulai tren ono istilah amil syar'i. Akhirnya sama LBM Jawa Timur itu dibawa ke Forum Bahsul Masail Munas dan Kombes NU di Lombok pada tahun 2017. Mulai saat itu disosialisasikan. Ya. Amil zakat itu kalau menurut LBM, menurut di kitab di bawah itu, di kitab Fathul Qarib itu, wal amilu man istamalahul imam ala ahdis shadaqati wa daf'iha limustahiqiha. Amil adalah orang yang ditugasi imam untuk memungut zakat dan menyerahkan kepada mustahiknya. Ada dua yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah nek ngomong amil itu berarti orang yang ditugasi oleh imam. Dalam hal ini yang bertindak sebagai imam adalah kepala negara. Kepala negara itu mendistribusikan pemerintahan itu, kewenangannya itu kepada Kementerian Agama. Nah, akhirnya nanti ketemu Kementerian Agama itu memberikan SK yang kita kenal dengan izin operasional. Di Undang-Undang nomor 11 tahun Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 itu rinci LAS iku sopo, siapa yang berhak menjadi LAS. Lah yang LAS tingkat nasional termasuk adalah Lazisnu. Ada Lazisnu, ada Lazismu, dan beberapa. Di samping ada LAS tingkat nasional, ada LAS tingkat provinsi yang perizinannya masing-masing mempunyai perizinan yang berbeda-beda. Karena ini sudah dibahas oleh LBM dari berbagai qaul, dari berbagai pendapat ulama, maka bahasanya kita ini mengikuti keputusan NU karena kita ini dalam wilayah Nahdlatul Ulama. Itu pentingnya kenapa kita harus ambil syar'i. Karena nanti pada prakteknya beda antara amil syar'i sama sekedar panitia zakat. Halaman yang kedua. Kalau amil syar'i itu yang pertama berfungsi sebagai naibul mustahik. Jadi pengganti mustahik. Sedangkan kalau sekedar panitia zakat itu fungsinya pada wakil dari muzaki. Bedanya di mana? Kalau amil itu ketika panjenengan zakat, diamil yang sudah punya SK sama izin operasional, ketika itu diterima maka kewajiban zakat itu sudah gugur. Tanggung jawab setelahnya ada pada amil. Tapi kalau wakil zakat ketika jenengan zakat itu masih belum selesai, karena itu hanya masih pada wakil zakat. Kalau di panitia zakat itu harus dikawal sampai ke mustahik. Seandainya mohon maaf ono penyelewengan, itu kewajiban zakat belum gugur kalau jenengan zakatnya melalui wakil zakat. Akhirnya kemarin waktu di taman itu ada beberapa pertanyaan bahasa opo ya.
menyiasati hukum hilah ya. Ada beberapa masjid itu yang mempraktekkan gini. Jadi karena dia tidak punya amil syar'i, ketika menerima zakat dia itu mencari beberapa orang dari pengurus niki yang merupakan mustahik. Tapi dijanji, engkau ya bagiannya tak kena awakmu, tapi awakmu kok bagian nang pengurus-pengurus. Bahasanya gitu. Karena kan kalau amil syar'i diantaranya akibat hukumnya berhak mengambil sebagian harta. Kalau dihitung-hitungan zakat itu kan masuk dalam salah satu bagian dari 8 asnaf. Maka kalau di Undang-Undang Basnas, kalau itu zakat di tata kelola Lazisnu juga disebutkan, maka batas maksimalnya adalah 1/8 atau 12,5%. Itu berhak diambil untuk operasional dan hak amil. Bukan operasional dewe, hak amil dewe enggak, tapi operasional dan hak amil. Tapi ketika berposisi menjadi wakil muzaki, maka itu tidak berhak mengambil bagian amil. Itu kenapa pentingnya amil syar'i, karena beda dengan hanya sekedar panitia zakat. Yang penting seperti itu gak angel. Yang penting seperti itu prosedurnya gampang. Karena kita di Lazisnu itu sudah memiliki kewenangan. Lazisnu ini adalah las tingkat nasional yang sudah di SK oleh PBNU. Itu bedanya lembaga Lazisnu dengan lembaga-lembaga yang lain. Jadi kalau Lazisnu itu pegang SK dari struktural, juga harus pegang izin operasional karena ada amil zakatnya itu loh di kata-kata Lazisnu itu. Jadi kita harus juga pegang SK struktural. Kalau di MWC nggak MWC, kalau di PC ya SK dari PC. Setelah itu kita minta SK operasional. Nanti kita lanjut di kelembagaan ada. Selanjutnya legalitasnya setelah secara nasional itu kita memiliki legalitas dari Kemenak, kemudian kita memiliki legalitas dari PBNU itu turun. Di PWNU SK ada, operasional. Kalau di setingkat PWNU itu namanya wakil, jadi perwakilan dari PBNU. Jadi kalau di PWNU sebutannya kalau terkait keamilan masih Lazisnu. Karena di wilayah itu juga harus ada SK dari PWNU, juga harus SK dari Kemenak. Tingkat wilayah. Tapi kalau sudah di PC itu sebutannya sebenarnya bukan Lazisnu PCNU. Kalau dalam hal keamilan maka sebutannya adalah UPZIS. Karena tingkat nasional itu cuma berhak memiliki satu perwakilan di setiap provinsi. Ono Jawa Timur wae ono kabupaten. Itu kenapa? Aslinya di PC itu bahasanya itu kalau secara keamilan UPZIS, unit pengelola zakat, infak dan sodako, yang merupakan hak dari Lazisnu PBNU untuk membentuk UPZIS. Ke bawah ngaten MWCNU itu juga sebutannya UPZIS MWCNU Sukodono, unit pengelola zakat, infak dan sodako. Kalau secara hukum keamilan sebutannya UPZIS. Ranting nggih UPZIS. Lanek masjid, musola, pondok, majelis taklim itu JPZIS, jaringan pengelola infak dan zakat, infak dan sodako. Mereka bisa benar sebagai amil syar'i jika sudah mengantongi izin operasional dari struktur di atasnya. Itu baru sah. Sesimpel itu mestinya tidak menjadi masalah. Cuma kadang-kadang kan boten semerap sampun wala kok ruwet ngene sih. Biyen gadik ngene-ngene saiki adik ngene-ngene barang. Sebenarnya sesimpel itu. Bahkan di taman kemarin yang menjadi simpel di taman itu kerjasama sama LTM, Lembaga Takmir Masjid. Jadi Lembaga Takmir Masjid itu membuatkan kayak semacam form permohonan. Aslinya mereka nggak pakai form, tadi langsung store jeneng tok. Nang oleh Lazisnu store jeneng agar dibuatkan SK amil, izin operasional amil.
dibuatkan masjid-masjid. Ada dua sistem sebenarnya. Kalau di sebagian PWNU itu memberikan instruksinya, nek masjid iku sing SK MWC, nek musola sing SK ranting. Tapi Gus Mujib selaku ketua mengambil kebijakan jangan, kalau di tingkat ranting di SK ranting saja untuk memudahkan dalam kontrol dan evaluasinya. Karena khawatirnya nek MWC kadoan gak iso ngontrol. Masjid ini laporannya ya apa gak iso ngontrol. Akhirnya Lazisnu PCNU Sidoarjo memberikan instruksi agar masjid musola sebisa mungkin untuk di SK oleh Ubsis ranting. MWC bisa meng-SK JPSIS yang setingkat MWC, umumnya kados sekolahan, lembaga. Karena kadang-kadang kan sekolahan itu siswa tidak dari satu desa ya. Sekolahan itu lebih baik di SK oleh Lazisnu MWC. Itu agar kontrolnya lebih mudah. Itu terkait dengan kelembagaan. Selanjutnya bisa yang kelembagaan. Manajemen kelembagaan Lazisnu. Kalau mboten ketok nek teng mriki. Ngapunten nggih. Nggih, monggo. Ini baru disosialisasikan sekitar 3 hari yang lalu oleh Lazisnu PWNU Jawa Timur. Sebenarnya banyak hal yang baru di Lazisnu sejak 2021 kemarin, sejak muktamar di Lampung itu. Muktamar di Lampung itu banyak hal baru dari Lazisnu. Langsung selanjutnya. Tapi pesannya Lazisnu PWNU ini tidak bisa diterapkan serta-merta sebelum NU secara struktural juga menerapkan. Lanjut. Menurut Perkum Nahdlatul Ulama, struktur lembaga hanya berada di tingkat PBNU, PWNU, PCNU, tidak ada di tingkat MWC. Ini Perkum yang baru. Tapi dalam realita di lapangan ini masih belum bisa diterapkan. Jenengan kanteng MWC tasik jangkep nggih lembaga iki ya. Bahkan nang ranting ya si ono lembaga. Karena ketika ini diterapkan itu akan berakibat kepada Lazisnu. Maka Lazisnu Ubsis itu berhentinya hanya di PCNU. Nggih koyo Basnas ngoten. Kan Basnas mboten Basnas tingkat kecamatan nggih. Ya, ketika turun maka Basnas itu akan membuat UPZ. Nah, lanjut. Nuker Lazisnu PWNU, jenengan ningali Nuker Lazisnu PCNU, unit pengelola. Tapi ketika turun di MWC, bahasanya mboten sampun pengelola, tapi pengumpul. Ubsisnya sama, cuma kalau di tingkat MWC, tingkat ranting, bergeraknya di tingkat pengumpul. Sebenarnya kemarin kita sudah taren, ini disampaikan tanda. Lazisnu PWNU menyampaikan, disampaikan saja sebagai pandangan. Yo bahasanya siap-siap saja. Nanti kalau seumpama diterapkan seperti tadi PKPNU kan juga langsung di-stop kemarin kan. Langsung diganti dengan PD PKPNU dengan formula yang sedikit berbeda. Ada beberapa materi yang dihapuskan. Maka untuk ini kita ya siap-siap saja. Siap-siapnya seperti apa? Lanjut. Legalitas Lazisnu PCNU. Kalau pengelola jenengan ngumpulaken saged langsung mendistribusikan. Tapi kalau pengumpul kita hanya mengumpulkan, tidak punya hak untuk mendistribusikan. Tapi secara logika nek koyo Sidoarjo, koyo EPC juga nggak akan kuat nek ngatur sampai distribusi noy. Enggak kan? Akhirnya kan kita minta tolong kembali ke MWC, kembali ke ranting. Tapi masalahnya apa MWC sama ranting itu siap untuk menerima konsekuensinya? Konsekuensinya apa? Laporani. Nggih jujur mawon,
Kemarin itu kita dimintai laporan tahunan. Kita ini di PC itu ada sekitar 326 ranting. Lebih banyak dari jumlah desa. Karena beberapa ranting niku yang punya anak ranting tapi akhirnya ngurus ini sendiri. Kayak di War itu kan banyak yang desa yang besar-besar. Jadi desa siji PRNU-ne iso loro iso telu. Bukan anak ranting, PRNU-nya iso loro iso telu. Itu terjadi. Dari 326 itu yang kita SK di kisaran 60%, 190 berapa ngoten yang kita SK. Sing ngirim laporan gak sampai 50. Itu pun laporan sing melbu itu kan kemarin kita share dalam bentuk Google Form. Dalam bentuk Google Form. Ono sing isine iku gak diisi. Dadi mek ya diisi 0000000 buka ruwes gak komber ngitung ta ya apa. Jadi harapan kami ini sebagai bentuk kesiap-siapan kita. Artinya nanti jika PBNU benar-benar menerapkan ini, maka secara hukum kita juga akan harus siap. Maka PT Lazisnu akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengkoordinasikan, tapi syaratnya kita nggak bisa sendiri. Kita minta tolong MWC untuk PRNU untuk lebih tertib administrasi. Simple kok, itu masih mangke pelaporan itu simple. Jenengan nek Ramadan itu kan dapat berapa kintal terus dihitungkan dalam bentuk uang, kemudian berapa menawi saged sakjane dibutuhkan juga itu berapa mustahik yang menerima, muzakinya berapa, mustahiknya berapa. Karena dalam laporan itu kita juga diminta nggih terus terang mawon. Akhirnya nek jenengan cuma setor nerima 3 kintal ngoten teng PC niki nggih ngaji. Kaya nek guru-guru ngulang biji, ngarang biji ngoten niku. Kira-kira wong pira ya dibagi 2 kilo 2,75 dibagi terus didistribusikannya kira-kira mosok sak wong melarat iku sampai 60% dari jumlah penduduknya. Kados ngaten akhirnya nggih ngaji kita. Tapi sebenarnya kita lebih butuh data real. Kersane semerap. Kenapa pelaporan itu penting? Kita ini kan mengikuti Nahdlatul Ulama. Secara stigma di masyarakat Lazisnu ketika kita tidak bisa memberikan pelaporan yang real niku nggih menjadi keraguan-raguan boten hanya teng Lazisnu tapi teng NU. Kok gak transparan ini? Padahal semboyan kita mantap, akuntabel, transparan. Tapi ternyata kita tidak dapat melakukan. Wes, Lazisnu PCNU berkedudukan di kabupaten, diangkat dilantik oleh PCNU, mengangkat pelaksana teknis disebut manajemen eksekutif. Niki teng PC kita ngangkat manajemen. Yang keempat sebagai unit pengelola zakat, infak dan sedekah, Lazisnu mendapat pengesahan dari Lazisnu PBNU. Nek teng PC niku SK teng PBNU. Maka tadi disampaikan oleh ketua Lazisnu MWC Mas Win bahwa ada beberapa desa yang belum di SK. Menawi jenengan belum di SK, mboten saged nge-SK. Karena secara ambil jenengan tasik belum sah sebagai UPZIS. Izin operasional itu 2 tahun. Menawi jenengan SK dari ranting, SK dari MWC kan 5 tahun. Sedangkan izin operasional 2 tahun. Kami juga akan melihat kan ganjil. Nah, kami juga melihat kepengurusan jenengan sampai kapan. Kalau semua keputusannya selesai 1 tahun, maka izin operasionalnya akan dipersingkat 1 tahun. Nek nambah ndak bisa. Jadi nek ngurangi disesuaikan dengan kondisi bisa. Izin operasional itu berlaku 2 tahun. Nek rantingnya masih belum punya izin operasional atau rantingnya mati, maka Lazisnu izin operasional bisa minta ke MWC. Demikian juga nek MWC ini mati, izin operasional minta ke PC. Kita juga pernah mengalami itu ketika kita masih proses transformasi, belum mendapatkan SK dari PBNU. Ono beberapa kecamatan sing SK mati. Jadi kita minta kita buatkan rekomendasi untuk di SK oleh wilayah. Sesimpel itu sebenarnya, tapi kami minta panjenengan untuk tertib. Pengaruh wong sembarang iku apa jare akad teh.
Kemarin di PWNU itu juga, yang di taman itu juga, yang saya cerita tadi, setor jeneng-jeneng toh. Dari PW disuruh nambahi, buatkan form sebagai bentuk permohonan AKT nduk kono. Jadi kami dari Masjid A di desa ini memohon izin operasional apel syar'i. Kemudian tanda tangan. Ini sebagai bentuk akad. Ijabe. Kau boleh nanti di SK itu nanti berdasarkan permohonan dari masjid ini menimbang salah satu isi SK-nya itu loh. Itu sebagai bentuk kabulnya. Akadnya di situ. Nek sampean gak njaluk gak ono AKT dari PW, maka diminta LTM buatkan form akad yang ngisi, kata-katanya disiapkan, sudah diketik saja, namanya beda, nanti tinggal tanda tangan. Itu bentuk akadnya. Monggo menawi pingin gampang, Lazisnu MWC memfasilitasi kerjasama sama LTM untuk data-data masjid, dicek lagi, karena akhirnya ketemu nih nek teng taman niku nggo wetu karena beliau go siap di sana. Dadi memang wis diobrak-obrak terus. Kau wenceng go siap niku mboten kersa. Karena LBM PWNU kan terkenal kenceng ya. Akhirnya terkait zakat niku pun beda kan nek jenengan mirsani hasil dari Baksul Masail PWNU sama PBNU. Nek dalam menggunakan uang kan beda pemahamanipun LBM PWNU. Yang kelima, memiliki tugas dan wewenang sesuai KL Lazisnu 2023 baik sebagai amil, operator maupun konsolidator kelembagaan di tingkat bawahnya. Bedanya Lazisnu dengan amil-amil zakat yang lain, menawi Lazisnu itu bukan berfungsi sebagai amil, tapi juga berfungsi sebagai konsolidator kelembagaan. Jadi nek seumpama saya ambil yayasan yang lain, mereka tidak akan terbebani mengkonsolidasi struktur di bawah karena mereka bersifat tunggal. Bahkan mereka itu sering, bedanya Lazisnu sama yang lain. Ini Basnas iki sing ngomong. Nek Lazisnu ku enak. Artinya ana kejadian nang Sukodono. Kita enggak perlu bengok-bengok nang PC, enggak perlu bengok-bengok nang PW. Sukodono sudah ada Lazisnu. Juga berhak untuk mengoperasionalkan uang dari pendapatan Lazisnu itu. Tapi kalau di badan-badan yang lain itu nek di nang Sukodono ono kegiatan kejadian, kita perlu dukungan dari las tersebut, mesti jawabannya saya nunggu keputusan dari pusat, karena dapatnya itu dibawa ke pusat. Semua yang dilakukan di daerah harus nunggu keputusan dari pusat. Itu di las-las yang lain. Nek di Lazisnu, makanya nek Yai Zainal kan sering sanjang, meskipun nek ngomong koin ya, meskipun hanya sekedar angka, nggih kan? Nek jenengan laporan kan hanya sekedar angka, duit kan kami melok munggah. Nah, meskipun tadi ngomong masalah proporsi untuk pembagian ya. Rakorwil 2019 itu menyepakati 75% ranting, 15% MWC, 8% PC, 1,5 wilayah, 0,5 pusat. Tapi sulit terlaksana. Warno coba PC Sidoarjo membuat lagi, gak sakmono, tapi 80% ranting, 15% MWC, 5% PC, sampai mentok PC tok. PC 3%, PW 1,5, PB 0,5, tetap gak terlaksana. Akhirnya sekarang membuat kebijakan maksimal 3% untuk PC. Ngono iku sik wabot ngene. Saya enggak tahu Sukodono piro sing mlaku. Ada beberapa masjid. Tapi oke lah, ini tidak kita bahas di sini. Tapi kita lebih pada kelembagaan amil syar'i. Monggo jenengan-jenengan yang dari masjid atau dari LTM menawi hadir, dibantu agar masjid-masjid, musola-musola yang menyelenggarakan zakat itu punya izin amil syar'i. Dan untuk ini pesannya juga dari PW, dari cabang juga sama,
Jadi pesannya kami mohon keikhlasannya Lazisnu MWC sama Lazisnu Ranting mboten usah melok-melok ngurusi zakat fitrah. Enten sing ngurusi zakat fitrah. Ranting kali MWC. Mun kersane dihandle masjid, musolah atau JPSIS niku. Engko nek Lazisnu MWC melok-melok ngurusi, dikhawatirkan malah pada saat pelaporannya tidak bisa membantu handle pelaporan-pelaporan masjid yang lain. Jadi Lazisnu Ranting sama Lazisnu MWC dalam hal zakat fitrah lebih bertugas kami mohon untuk mengkonsolidasikan pelaporan. Nanti formatnya di-share dari cabang lewat Lazisnu MWC, di-share ke Ranting untuk di-share ke masing-masing JPSIS, masjid dan musola. Ini pentingnya Bapak-bapak tentang Lazisnu tentang amil syar'i. Monggo karena di sini banyak yang dari masjid, harapan kami ini disampaikan ke masjid-masjid yang lain karena memang kadang-kadang ngeten iki ada lagi satu permasalahan. Nama yang tertera dalam JPSIS masjid jenengan usahakan sesuai dengan nama nanti yang bekerja nggih ya. Ojo mek perwakilan tok. Mbok sing kerja jenengan melibatkan satu masjid itu handle satu RW, ada 5 RT. Jenengan handle berapa orang itu? Yang dibutuhkan untuk handle zakat itu mau butuh 10 orang. 10 orang itu jenengan masukkan. Sesuai dengan jumlah yang bekerja dalam kepanitiaan zakat. Itu yang jenengan masukkan berapa orang itu. Jadi karena nek ngomong kenceng-kenceng nek jenengan tanggat go siap nggih mboten angsal, artinya walau perwakilan ae pokoke ono jenenge gitu. Ya kita lebih hati wong yo gampang ae nggih kan? Tidak rumit juga. Monggo jadi mulai didata nama-nama yang akan menjadi petugas zakatnya. Insyaallah kalau seperti saat ini di masjid-masjid kan sudah kedata kan? Atau mungkin sudah tahunan biasa ya panitia Pak RT dielokno iki dielokno. Monggo dimasukkan semuanya saja, diajukan ke Lazisnu Ranting kalau rantingnya izin operasionalnya masih aktif. Ini yang aktif bukan SK Ranting loh ya, yang aktif izin operasionalnya. Yang setiap 2 tahun itu. Pelaporannya mangke akan di-share. Jadi kalau pelaporan khusus zakat ini mangke akan di-share. Kalau pelaporan yang untuk Lazisnu Ranting, Lazisnu MWC sama sebenarnya, formatnya sama. Kita siapkan itu sudah dalam bentuk Google Form. Jenengan tinggal ngisi. Nek jenengan ewet, jenengan nyuwun tolong putrane. Nyuwun tolong juga atau pengurus sing liyane sing sik nom-nom, tinggal ngetikkan saja. Supaya yang jenengan lakukan itu terekam. Jadi syiar NU, syiar Lazisnu itu juga terlihat di luar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan amil syar'i. Mungkin nanti tanya jawab diskusi mawon. Saya dibantu teman-teman. Ada Mas Zainal, ini Korwil di Ngedangan Buduran. Ada Mas Yuli yang juga aktif di Lazisnu PCNU. Monggo kami persilakan, kami kembalikan kepada Mas Win selaku moderator. Terima kasih atas pemaparan materi dari Bapak